Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ilahi, NIM 2008731, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang business plan atau perencanaan bisnis. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam perencanaan bisnis tersebut, yaitu ide, inovasi, kreativitas, waktu, dan pencapaian. Pada pekerjaan, kita akan dihadapkan dengan berbagai kemungkinan dalam usaha, yaitu kemungkinan pertamanya itu pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan keuntungan atau laba dari pekerjaan kita tersebut. Yang kedua itu pekerjaan kita mengalami kegagalan sehingga kita mengalami kerugian dari usaha kita tersebut. Pendapat Daud menyatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru ialah pengusaha yang menghasilkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenarannya, dan cukup pandai mengenali sebagai kekurangan dari dirinya sendiri. Orang yang membuat perencanaan, kemudian dia tidak isi, dan apa rencana itu dibuat, sebenarnya itu adalah kegagalan dari awal. Ada beberapa prinsip dalam bisnis plan, yaitu yang pertama harus bisa diterima oleh semua pihak. Yang kedua yaitu bersifat fleksibel atau realistis. Yang ketiga yaitu mencakup seluruh kegiatan usaha. Cara menyusun bisnis plan secara lebih baik dengan sistematika yang jelas, yaitu yang pertama ada ringkasan yang jelas. Yang kedua harus terurai dengan jelas dan profil produk. Yang ketiga ada analisis pasar, dilihat dari seberapa besar peluang pasar untuk mengambil atau target usaha. 4. Menyusun analisis produksi. Yang kelima, menyusun perencanaan keuangan. Yang kelima, harus bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, transparan, jelas pembagiannya, dan dapat diperkenalkan. Pendapat Yusito, usaha yang dikelola hendaknya ada dasar dan disusun berdasarkan usaha perencanaan atau bisnis plan. Rencana usaha dikatakan baik ketika dijadikan alat pengawasan oleh wirausahawan. Yang kedua yaitu alat untuk mendapatkan materi dan lembaga atau organisasi. Yang ketiga yaitu alat untuk mendapatkan dana. Yang keempat, alat untuk mengatur, untuk bekerja sama. Fungsi dari bisnis plan sendiri yaitu bisa dijadikan sebagai fungsi yang pertama sebagai rencana aksi usaha yang dijalankan. Yang kedua, peta jalan atau roadmap. Yang ketiga, sebagai penjualan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang mana bisnis plan ini menyatakan dokumen yang harus dipernyatakan oleh seseorang bisnisman atau woman sebelum melaksanakan kegiatan bisnis.
elemen dalam bisnis plan, yaitu yang pertama deskripsi bisnis, yang kedua produk barang dan jasa, yang ketiga analisis pasar, yang keempat rencana produksi, yang kelima analisis keuangan. Tujuan bisnis plan yaitu yang pertama panduan bagi kewirausahaan, yang kedua yaitu bahan evaluasi kelemahan, ketiga sebagai pedoman pihak luar eksternal, yang keempat sebagai dasar memaksimalkan sumber daya. Ciri perencanaan yaitu yang pertama ketika usahanya fokus pada misi yang telah dibuat. Yang kedua, perencanaan usaha apabila memiliki faktual yang jelas. Ketiga itu punya orientasi masa depan. Yang keempat tindakan yang berkelanjutan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang bisnis plan tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.